Sen Patinama pengangguran, Bayangkara dan PSM siap mendatangkan. Wow, kata itulah kita sematkan untuk situasi terkini daripada pemain timnas Indonesia, yaitu Sen Patinama, yang mana saat ini tidak berstatus pemain lagi di klub Cassiopen, merupakan klub yang bermain di Liga Belgia di second tier atau bisa kita bilang Liga 2-nya Belgia. Nah, di sini jelas ya bahwasanya Sen tidak lagi bersama dengan tim ini dan memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Dan yang menarik di sini adalah kemanakah langkah daripada seorang Sen Patinama berlabuh. Banyak berita yang beredar ya di luar sana yang menyebutkan ya ke Bayangkara lah, ya kan, baru ke PSIM lah. Bayangkara jelas karena ada Pak Sumarji di situ. Karena kita tahu Pak Sumarji punya peran besar dalam timnas Indonesia yang mana diisi oleh Sen Patinama. PSM juga bukan tanpa alasan kenapa digembor-gemborkan bakal ke PSM, karena kebetulan bos PSM yaitu Roji Taruna, dia itu udah polo-poloan nih, ya kan, dengan Sen Patinama. Nah, walaupun sebenarnya kalau dengan hanya berdasarkan follow-followan itu belum tentu menjadikan bahwasanya Sen bakal berlabuh kepada PSM Yogyakarta. Tapi sekali lagi, dalam dunia sepak bola apapun bisa terjadi, nggak ada kata nggak mungkin, ya kan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kemungkinan Sen Patinama maksudnya berlabuh kemana, itu menarik sih, ya kan. Karena kita tahu Sen Patinama ini sebenarnya salah satu pemain yang awal-awal dinaturalisasi dan awal-awal yang memperkuat timnas Indonesia. Dia kan sempat main di kualifikasi Piala Asia ya. Piala Dunia di round 2 yang saat itu terbantai sama Irak, dan bahkan dia sempat mencetak gol kan gitu. Dia tuh jadi pemain utama lah, karena memang kebetulan kita belum punya pemain sekelas Kelvin Verdong, ya kan? Jadi masih mengandalkan seorang Sen Patinama. Dan kita juga menaruh harapan besar kepada beliau. Kenapa? Karena usianya juga saat itu masih sangat muda. Kalau nggak salah umurnya 25 atau 24 saat itu kan. Sekarang umurnya udah 26 tahun, ya kan. Dan dia itu berposisi sebagai back kiri, wingback ya. Yang mana saat ini memang lagi nggak dapat kepercayaan di klubnya, yaitu Cassiopen ini, yang hanya memainkan 16 kali pertandingan. Dan 16 kalinya itu pun mungkin di awal-awal kemarin aja, sekarang ini udah nggak pernah lagi main. Bahkan dia itu tidak lagi masuk ke dalam daftar susunan pemain, ya kan, masuk DSP gitu, jarang. Nah, ini semakin memperburuk daripada situasi seorang Sen Patinama karirnya di klubnya. Makanya dia kayaknya udahlah, menceng aja lah gue, ya kan, menceng aja, aku cari klub lain. Nah, ketika dia mau mencari klub lain, ini muncullah banyak spekulasi. Tapi entah kenapa ya, kalau aku mikirnya daripada dia masuk ke Bayangkara atau mungkin masuk ke PSIM, lebih baik dia itu ke Persib Bandung, ya kan. Kenapa aku bisa bilang lebih baik Sen Patinama ke Persib Bandung? Ini tunggu, sebelumnya aku mau klarifikasi. Mau apa dulu ya? Bilang kan gini, ini kalau misalnya Sen Patinama bermain di Liga Indonesia. Tapi kalau dari hati yang paling dalam, aku pengennya Sen Patinama tetap berkarir di luar negeri. Oke, itu dulu konteksnya. Tetap berharap di luar negeri, daerah Eropa, mau Liga 2-nya nggak masalah, atau Liga 3-nya tapi di Inggris juga nggak masalah lah. Tapi yang jelas tetap berkompetisi di level yang lebih kompetitif ketimbang di Liga Indonesia. Bukan kita mendiskreditkan Indonesia, bukan. Tapi kita udah tahu sendiri lah bagaimana perbandingan Liga Indonesia dengan liga yang ada di luar negeri. Itu dulu ya. Oke, dah. Kenapa aku bisa bilang tadi kalau misalnya Sen Patinama lebih bagus ke Persib daripada ke Bayangkara ataupun PSIM? Alasan yang paling pertama adalah di Persib Sen Patinama punya kesempatan main di level Asia. Kita tahu Persib tahun ini juara liga. Ketika Persib juara liga, maka punya kesempatan untuk main di Champions League, ya kan, walaupun level 2-nya. Setidaknya dengan hadirnya Sen Patinama, dia akan berkarir bisa kita bilang lebih prestisius ketimbang Bayangkara yang PSM yang baru promosi dan tidak ada pertandingan internasionalnya dengan klub-klub lain. Nah, ketika udah ada Persib Bandung yang punya pertandingan internasional dengan klub-klub lain, ini kan menjadi bisa kita bilang ya, daya tarik tersendiri, ataupun bisa kita bilang sebagai tempat
yang seharusnya seorang Sen Patinama gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau lebih cocok lagi dia main di Liga Champion Asia sebenarnya lebih pas kayak Sandy Walsh bersama dengan Yokohama. Ya walaupun sekarang di Yokohama juga Sandy Walsh lagi kehilangan tempatnya, walaupun sempat di awal-awal dikasih tempat kan kayaknya kena PHP nih seorang Sandy Walsh ini. Kacau kali memang Yokohama ini kan. Nah, Sen Patinama ketika nanti udah di Persib juga, ketika main untuk Persib pasti dia akan gendong Persib juga. Karena kita tahu Persib cuma memiliki pemain Edo di back kiri, dan kalau misal kita bandingkan Edo dengan Sen Patinama pun sebenarnya nggak jauh beda, tapi mesti kita akui Sen Patinama lebih unggul karena dari segi postur, olahan bola juga Sen Patinama lebih unggul ketimbang Edo. Ya walaupun sempat Sen Patinama buat blunder waktu ngelawan China sehingga kita kalah 2-1, ya kan. Nah, kalau nanti Sen Patinama juga gabung ke Persib, ini juga bakal keuntungan tersendiri, bukan hanya untuk Persib guys, tapi juga untuk Indonesia. Kenapa? Sen Patinama jika main dia di Persib dan dia berkontribusi di level Asia nantinya, kan pasti Persib bakal jago nih kalau ada Sen Patinama, walaupun baru dari sayap kiri, wingback kiri kan. Setidaknya nanti kalau misalnya Persib menang terus di Liga Champion Asia yang second tier-nya, bukan tidak mungkin jumlah kuota yang diterima oleh timnas Indonesia itu bakal lebih banyak. Karena ranking daripada liga kita itu meningkat gara-gara Persib berprestasi di level Asia. Maka dari itu, bagusnya kalaupun memang Sen Patinama tidak mendapatkan klub di luar negeri, daripada pengangguran, terus juga ada klub Indonesia yang mau merekrut dan dia juga tertarik main di Indonesia, walaupun sebenarnya kita berharap dia tetap di luar negeri, daripada Bayangkara ataupun PSM, bagus dia ke Persib Bandung. Karena di Persib Bandung, dia pasti punya kesempatan bermain dengan lawan-lawan yang lebih kompetitif. Seperti itu guys. Itu sih menurut aku, ya kan. Tapi terserah lagi, ini setiap orang punya beda-beda pendapat. Kalian juga yakin pasti punya pendapat, aku juga yakin kalian pasti punya pendapat. Coba drop di kolom komentar gimana kira-kira menurut kalian tentang masa depan seorang Sen Patinama, ya kan. Bukan maksudnya kita mendiskreditkan Bayangkara ataupun PSIM, bukan ya. Bayangkara kita tahu bahkan nanti pemain-pemain sekelas Rafael Strike juga bakal dibujuk, ya kan. Pemain yang jarang mendapatkan tempat lah, ya kan. Kan banyak beredar isu-isunya gitu. Salah satunya juga Sen Patinama, ya, ataupun mungkin Jordi Amat juga katanya kan. Bahkan juga pemain siapa lagi tuh, Sadir Ramdhani. Pokoknya banyak pemain-pemain diaspora kita yang bakal dipulangkan dan main ke Bayangkara, kata Pak Sumarji kan gitu. Tapi sekali lagi, bukan mendiskreditkan Bayangkara ya, tapi setidaknya lebih bagus Sen Patinama ini main di mana klub itu dia punya kompetisi di luar juga gitu. Nah, tapi yang jelas yang penting kita doakan Sen Patinama ini dapat mendapatkan klub yang mana memberikan waktu bermain sih kepada beliau ini, karena sangat disayangkan jika ada pemain timnas kita yang di level klub dia itu jarang bermain. Karena kita tahu lah pasti beda pemain timnas yang mana sering dapat waktu bermain di level klub dengan yang jarang. Kebukti kan waktu lawan Australia kemarin. Kenapa Ole Romeni bisa gacor? Kenapa Marcelino itu bisa liuk? Kenapa Kelvin Verdong juga ada mainnya? Kenapa juga siapa Tom Hai bagus mainnya? Karena mereka rajin turun sebagai starter di level klub mereka guys. Nah, kenapa Nathan Chow kemarin angin-anginan? Karena memang kebetulan di klubnya di Swansea dia juga tidak terlalu terpakai, tidak terlalu turun sebagai pemain starter atau apalagi pemain cadangan. Dia lebih sering main di turun under 21 dan juga jarang berkontribusi seperti itu. Nah, kenapa malah sekelas pemain Liga 1 ya, Rizky Ridho itu malah perform banget waktu lawan Australia. Lawan Bahrain juga solid kali, bahkan bisa kita bilang salah satu pemain terbaik lawan Bahrain ya Rizky Ridho. Meskipun bermain di liga lokal yaitu Persija Jakarta. Nah, jadi bukan hal yang tidak mungkin. Meskipun Sen Patinama juga nanti main di Liga 1, tapi karena dia bermain di level klub yang besar sekelas Persib Bandung, layaknya Persija Jakarta ya, di mana Rizky Ridho bermain di Persija Jakarta, bukan hal tidak mungkin. Kemampuan mereka juga tidak akan menurun. Ya, walaupun mungkin bisa kita akui ya, pasti beda lah kualitas daripada Liga 1 dengan liga di luar negeri. Tapi daripada jadi bangku cadangan terus ya kan, pemain cadangan mati terus di level klub yang liganya lebih bagus daripada Liga Indonesia, lebih baik dia main turun starter setiap minggunya di Liga Indonesia ketimbang jarang main di liga luar. Seperti itu guys. Lagi dan lagi itu menurut point of view ku,
Ya, menurut berdasarkan pandanganku, sudut pandangku. Tapi kalau kalian punya sudut pandang yang berbeda dan yang lain, bisa komen di kolom komentar. Siapa tahu cocok kita untuk diskusi. Kan? Komen di kolom komentar. Gimana guys pendapat kalian tentang rumor yang beredar Sean Patinama yang akan berlabuh ke klub Indonesia? Apakah Bayangkara, PSIM? Tapi kalau aku pengennya dia itu ke Persib Bandung. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.